tema kita dari sekarang sampai nanti kurang lebih jam 2:30 itu tentang peran gereja di akhir zaman. Sampai hari ini salah satu berita firman yang kontroversial itu tentang akhir zaman. Bahkan banyak hal kebenaran yang Papa berikan kepada kita banyak kontroversi pertentangan. Apalagi kalau bicara dari doktrin atau dogma. Nah, kepada Bapak Tuan, ada Pak Mul, siapa lagi yang bisa hadir satu kehormatan, para gembala bisa hadir untuk duduk bersama-sama. Saudara, salah satu bentuk kerendahan hati seorang hamba Tuhan adalah mau belajar dari hamba Tuhan yang lain. Dan ini tidak dimiliki oleh semua hamba Tuhan. Maka itu kalau ada hamba Tuhan mau satu kehormatan yang luar biasa. Saya akan mulai dengan pola pikir ini. Dan tolong semua, khususnya yang sudah jadi papa mama. Yang belum jadi papa mama pun pasti akan ngerti. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Perhatikan ya. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Apakah semua pendapat, anjuran, saran, permintaan orang tua yang sayang pada anak-anaknya itu akan cocok buat anak-anaknya atau tidak? Tolong jawab, bisa jadi orang tua. Tidak. Ternyata itu masalah terbesar dalam gereja Tuhan. Ketika pengajaran-pengajaran disampaikan dan semua kita tidak pernah ragu sayangnya Papa terhadap kita. Tapi ternyata yang menyebut diri anak-anak Papa di surga selalu ada benturan ketidakcocokan. Lihat atau tidak? Nah, ternyata ini prinsipnya. Nah, terus bagaimana caranya supaya nggak ada benturan, salah paham, salah ngerti? Ingat loh, saya menekankan sesayang-sayangnya papa mama kepada anak-anaknya. Ternyata ketika papa mama memberi nasihat, saran, anjuran, permintaan, perintah, tidak semuanya bisa diterima oleh anak-anaknya dengan rendah hati atau suka. Setuju ya? Setuju. Nah, ini prinsipnya. Dan ternyata hanya ada satu cara supaya anak-anak ini bisa mengerti yang dimaksud papa mamanya yang begitu sayang dengan anak-anaknya. Ini caranya. Ayo kita mengenali sudut pandang papa mama kita. Kok gak ada yang jawab? Ayo kita kenali sudut pandang papa mama kita. Nah, begitu kita anak-anak dari papa mama yang begitu sayang kita ada di posisi mereka, saya tanya, benturannya berkurang atau makin bertambah? Makin bertambah. Berkurang, dan bisa-bisa setuju. Oke? Jadi masalah terbesar untuk kita gerejanya bisa memahami semua yang Tuhan maksud sebagai kepala gereja, apalagi tentang tema kita ini, peran gereja di akhir zaman. Maka kita harus pindah posisi dulu ke tempat papa supaya bisa sejalan atau selevel. Setuju ya? Oke, kita buka dulu ayat ini, Mazmur 24 mulai ayat 3 ya. Saya tidak akan menguraikan Mazmur 24 ini, hanya menunjukkan apa yang baru saya katakan ini ternyata ada di sini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini posisi papa kita.
Saudara nggak usah tanya secara geografis ini di gunung yang mana supaya kita pergi ke sana. Ini jawabannya sama seperti pertanyaan perempuan Samaria di Yohanes 4. Nenek moyang kami mengajar kami menyembah Tuhan di gunung Samaria, tetapi orang-orang Yahudi mengajar mereka menyembah Tuhan di gunung Yerusalem. Saudara, ternyata fakta ini masih ribut sampai hari ini. Maafkan saya kalau saya nyebut nama-nama denominasi. Ternyata begitu banyak gunung. Ada gunung GBI, gunung GMS, gunung Katolik, gunung Protestan, gunung Reform, gunung Baptis, gunung Advent. Apalagi di gedung Beresa ini hampir ada 10 gereja. Yang aneh sampai yang paling aneh. Bayangkan satu gedung ini, satu berapa lantainya, hampir ada 10 gereja. Dan semuanya pakai Alkitab yang sama, saudara. Tapi kok bisa aneh-aneh? Kita gak usah bahas. Maka itu karena terlalu banyak gunung. Jadi perempuan Samaria itu mewakili generasi akhir zaman, bingung gunung yang mana. Oh, lu kok hilang ayatnya? Jadi ganti gambar saya, bosan orang lihat saya. Ternyata hanya ada satu tempat di mana papa kita berada. Gunung. Bukan secara geografis. Jadi kalau saudara dan saya bisa naik ke gunung Yahweh dan bisa berdiri di tempatnya yang kudus, maka yang Efesus 4 inginkan, pada suatu hari nanti kita akan mencapai kedewasaan yang sama. Sehingga punya pengertian, pengenalan yang sama pada satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh, dan satu firman. Itu Efesus 4. Selama masing-masing kita masih mempertahankan gunungku yang paling bagus, sinodeku yang paling sempurna, maka sampai kapanpun dan siapapun yang mengajar firman, benturan akan tetap terjadi. Sebab kita masing-masing mempertahankan gunung kita yang bukan gunungnya Papa. Setuju? Ini masalah. Dan makin hari gereja makin gila. Ketika masing-masing merasa dapat panggilan Tuhan dan pemimpin, lahirlah pemimpin-pemimpin baru. Dan masing-masing pemimpin menemukan pengajaran-pengajaran baru. Dan merasa dirinya paling benar. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sedih melihat itu. Kasihan Papa. Maka itu berbahagialah kita kalau kita boleh ada di tempat yang sama di mana Papa kita berada. Amen. Kalau saudara dan saya sudah di tempat yang sama, jadi melihat apa-apa sama atau beda? Jawab dong. Sama. Nah, ini Wahyu 14 ayat 1. Berdiri di tempatnya, berdiri bersama. Saudara, ada cukup banyak ayat di Alkitab. Saya tidak pernah menghitung. Kalau ada yang pernah menghitung, beritahukan saya. Firman yang berkata berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan anak domba, berdiri di hadapan Tuhan, itu ada banyak. Tetapi hanya satu ayat ini yang berkata ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Saudara, ada 7 bukit di Yerusalem. Bukit Moria itu tempat rumah Tuhan, bait suci. Bukit Sion itu istana raja. Jadi kalau kita membaca kata bukit Sion, apalagi kitab Yesaya paling banyak, langsung pikiran kita itu kerajaan surga. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus mewahyukan sebuah pewahyuan yang luar biasa kepada Yohanes, saudara kita, bahwa suatu hari nanti
ada orang-orang tertentu yang berdiri bersama-sama dengan dia. Coba kita bongkar. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Coba mikir semua. Ayo. Orang belum sarapan. Ayo. Mengapa hanya ada satu ayat yang memberitahu kita bahwa ada satu kerinduan Tuhan Yesus mengajak murid-murid tertentunya untuk bisa berdiri bersama-sama dengan dia di kerajaannya itu, bukan berdiri di hadapan. Ayo, bedanya apa? Berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama. Sejajar, ya? Bersama-sama? Sejajar. Oke, coba naik lagi. Kata sejajar itu menunjukkan apa? Setara. Naik lagi. Sederajat. Naik lagi. Ini keren, saudara. Ya, apa? Coba naik lagi. Sebut. Ini. Dan tidak semua murid Yesus, ya, jangan bahas 144.000. Ada yang punya gerilnya di bawah. Karena di gunung ini ada saksi Yehova, ini ada saksi Yehova. Bukan jumlah itu yang benar. Saudara, kalau gereja berdiri di hadapan, ingat tadi awal saya memberi ilustrasi. Mengapa ada papa mama yang begitu sayang anak-anaknya, tapi ketika papa mama memberi nasihat, memberi arahan, memberi tunjuk, memberi apa saja, anak ini nggak bisa terima. Karena apa tadi? Karena beda posisi. Jadi selama gereja masih menyatakan aku berdiri di hadapan Tuhan, maka status darah hamba dan dia Tuhan. Tapi kalau berdiri bersama-sama, beda. Saya beri pertanyaan kecil supaya nyata. Dari doa murid Yesus, maaf, saya tidak mengajar saudara untuk menghakimi, tidak, tapi hanya untuk belajar. Dari doa teman-teman saya, para pendeta, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, itu saya bisa menilai, maaf ya, dia ini sedang berdiri di hadapan atau berdiri bersama-sama. Ternyata beda kalau doa setelah berdiri bersama-sama. Kira-kira tahu nggak maksudnya? Ini luar biasa. Kalau saudara dan saya sebagai gereja di akhir zaman dipercaya dengan satu persyaratan, nanti kita ketemu di ayat 1 juga syaratnya. Kalau saudara dan saya di akhir zaman ini sudah bisa berdiri bersama-sama Tuhan Yesus, dijamin tidak pernah ada konsep salah paham terhadap dia. Mau diajar dengan doktrin dogma sehebat apapun, kalau posisi kita sudah berdiri bersama dia, aman. Enggak ada perbedaan. Ini yang Tuhan cari. Nah, setan tidak suka kalau makin banyak murid-murid Tuhan Yesus, makin banyak anak-anak Bapa di surga mencapai level ini, sudah bisa berdiri di gunungnya yang kudus, sudah ada di tempat kediamannya yang kudus. Berarti sudah tidak ada masalah lagi. Amin. Dan syaratnya sederhana, bukan doa puasa sebulan 40 hari. Enggak beres. Amin. Salah, sebulan cuma 30 hari. Kalau saudara sebulan doa puasa 40 hari, 10 hari ngutang. Nanti enggak pertanyaan.
Persyaratannya bukan yang hafal ayat Alkitab sekian ribu. Persyaratannya ini saya sering tanya, jangan dipersinggung. Kira-kira kalau ada murid Yesus doa pagi ya, doa siang ya, doa sore ya, doa malam ya, bagus nggak? Enggak. Bagus tidak? Yang lain jawab, yang belum tahu. Jawab, bagus tidak? Tidak. Yang belum tahu, bagus tidak? Saya tanya. Jangan bilang bagus, itu orang nggak pernah kerja. Iya, pakai doa siang, doa sore, doa malam, kapan kerjanya? Ini konsep yang salah. Bukan yang rajin memberi perpuluhan, bukan yang rajin memberi persembahan, yang boleh dan bisa berdiri bersama-sama raja segala raja di istana. Amin. Baca kalimat tadi. Dan atau saya ganti yang di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa? Anak domba, Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, nama Bapaknya. Nah, kalau nama Yesus Kristus Tuhan, nggak ada seorang pun di antara kita yang bilang nggak kenal Hamas. Tapi ternyata nama Bapaknya 99,99% anak-anak Bapaknya nggak tahu siapa nama Bapaknya. Karena memang setan sengaja menghapus nama itu. Saya beritahu, berapa kali kalau kita hitung mulai Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Lanjutkan ya, Bapa kami yang di surga. Nah, jelas toh, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa kita punya nama. Ya, jelas. Tapi nggak tahu. Kalau kita bongkar Yohanes 17, itu satu-satunya pasal yang paling banyak Tuhan Yesus mengajar. Bapa, satukan mereka dalam nama. Itu doa yang luar biasa. Sejak awal Tuhan Yesus sudah punya kerinduan bahwa gereja harus bersatu dalam satu nama, yaitu nama Bapa. Dalam Yohanes 17, peliharalah mereka Bapa dalam namamu yang kudus. Bapa, aku gak akan ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Lindungi mereka dalam nama. Maaf saya gak hafal semuanya, tapi coba nanti cari di Yohanes 17. Berapa kali Tuhan Yesus berkata namamu Bapa, nama. Dan di kitab Wahyu, berapa kali nama itu disebut? Namamu Bapa. Saudara catat, nama itu berhasil dihapus total oleh setan dari Alkitab. Sehingga sampai hari ini kita nggak pernah tahu siapa nama Bapa kita. Kalau gereja ada Alkitab yang buku tidak? Oh ya, terima kasih Pak. Boleh maju sebentar Pak, siapa ini namanya? Pak siapa? Saya tahu Pak. Oh, yang Jawi Kus Abdullah. Kus Abdullah. Pak Gembala ini mana? Abdullah. Oh, Kus Abdullah. Jangan salahkan saya. Oh, Abdi Allah. Bentar, saya cek. Ini kamus Alkitab. Jelas sekali. Nah, monggo dipun waos Pak. Nah, aku dibahas saya. Kalau saudara punya Alkitab buku, cari di bagian kamus kata Tuhan. Mau dibaca? Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Keluaran 3 ayat 8. Kata suwun monggo jenengan rendah malih. Menane kula
Siap. Siapa nama Bapak kita? Yahweh. Yesus. Tapi ini dihapus. Ngering. Oke, pelan-pelan. Dahi. Kenapa bukan perut atau pipi? Ngerti nggak maksudnya? Oke, dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah mindset. Ayo, apa itu istilah mindset? Pola pikir. Apalagi ya mindset. Faham, isme, tidak. Ternyata satu-satunya syarat sehingga anak-anak tidak pernah ribut bertentangan dengan papa mama yang sayang mereka. Kalau papa mama memberi nasihat, memberi aturan, memberi perintah, memberi anjuran, selama anak-anak itu memiliki pola pikir papa mama, ini luar biasa. Jadi selama ini pertentangan di dalam gereja yang masing-masing punya dogma doktrin sendiri-sendiri. Pola pikir mindsetnya belum sama. Didahi gereja, didahi murid-murid Tuhan Yesus terlalu banyak nama. Maaf, saya punya istilah yang gak setuju juga gak apa. Apa kita berapa? Lu kok ragu-ragu ditanya? Bapak kita berapa? Namanya siapa? Nah, yang salah namanya kebanyakan. Ada mama Protestan, nama Reform, nama Katolik, nama Advent, nama mama Baptis, mama apa lagi lah? Iya. Mama Betani, Mama GBI, Mama GMS, sudah terlalu banyak nama. Ternyata mama-mama ini mempengaruhi pola pikir anak-anak papa. Betul? Ini saya menemukan fakta ini. Tidak ada dogma gereja, doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Dan semua doktrin dogma gereja itu berasal dari Alkitab. Sumbernya jelas satu. Tapi mengapa muaranya banyak? Ya, betul atau tidak? Sehingga ketika masing-masing dogma dan doktrin ini keluar dari kantor sinode, terjadi perpecahan karena masing-masing berkata doktrinku paling benar dan kamu yang salah. Padahal sumbernya satu. Jadi dengan dua ayat ini, Mazmur 24 ayat berapa itu? 23 dan Wahyu 14 ayat 1. Mau tidak mau artinya harus. Gereja harus punya satu mindset. Yang didahi kita hanya ada dua nama. Dan tidak boleh ada nama yang lain. Nah, nggak amin karena susah. Membuang dogma, doktrin itu istilah saya mustahil bin mustajab. Nggak bisa. Ngeri. Maka itu kalau hari ini kita belajar fakta ini, berbahagialah setiap kita yang mau mengeluarkan nama lain di dahi kita, yaitu nama gereja kita masing-masing, nama sinode kita masing-masing. Biar hanya ada nama Yesus Kristus Tuhan dan nama Yahweh. Kalau itu ada di dahi kita, berarti kita ada di posisi yang sama. Berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Kalau tadi Bapak Gembala berkata memang minggu depan, belum sih. Setiap tanggal 26 Agustus saya akan mensyukuri sekian lama saya menjadi hamba Tuhan. Saya menandai awal pelayanan saya itu bukan waktu jadi guru sekolah minggu. Itu jauh lebih jauh. Saya menandai hari pertama saya pelayanan ketika Yeremia Rim, orang hebat ini menjadi mentor saya, dan dia minta saya untuk mulai mengajar. Itu 26 Agustus tahun 1972. Nah itu tahun ini 26 Agustus 2025 oleh kemurahan Tuhan saya boleh mensyukuri 53 tahun. Bukan ini yang saya maksudkan. Yang kenal saya lama, saya tanya, termasuk mengikuti di rumah, hamba Tuhan seperti saya dengan fasilitas, kapasitas, dan luas wilayah pelayanan seperti ini, sangat mampu nggak saya buat sinode sendiri? Kenapa saya tidak mau? Gara-gara ayat ini. Saya tidak ingin memecah belah lagi tubuh Kristus. Saya ingin Dia yang dipermuliakan, bukan nama yang lain. Saudara, ini fakta yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Maaf ya, saya cuma cerita, cuma jangan mikir macam-macam. Ini semuanya karena Tuhan. Saya sebut beberapa saja, jelas tidak semua. Hamba-hamba Tuhan yang sekarang luar biasa Tuhan pakai. Maaf, saya sebut nama karena mereka masih hidup, boleh ditanya. Jeffrey Rahmat, O.C. Karol, Philip Mantova, Victor Faradimela. Maaf, saya cuma cerita. Waktu mereka menikah, mereka minta saya memberkati pernikahan mereka. Artinya, jawab sendiri. Itu satu anugerah kemurahan Tuhan. Dan banyak lagi yang lain saya nggak usah sebut. Saudara, mindset ini yang harus kita miliki dalam hidup ini. Jadi dengan fasilitas kapasitas yang saya miliki dan banyak lagi, bagaimanapun saya tetap tidak akan mau mendirikan gereja yang organisasi. Harus gereja yang ini. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Ini masih bicara soal kepala. Lalu aku melihat, baca, tahta. Nah, lebih dari satu tahta. Dan orang-orang yang duduk di atas. Ini cuma intermezzo saja. Apa bedanya kursi dengan tahta? Nah, tahu kalau bicara tahta pasti kerajaan. Ternyata ada tahta-tahta. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Itu urusan Tuhan Raja segala. Tapi akan ada orang-orang yang duduk di atasnya. Dan siapa yang bisa duduk di atasnya? Ternyata hanya punya satu persyaratan. Lanjut. Kepada mereka yang bisa duduk di tahta-tahta itu diserahkan kuasa untuk menghakimi. Boleh ganti untuk memerintah, untuk mengatur semuanya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi.
pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka itu kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lagi sekali angka-angka ini kita nggak usah bahas 1000 tahun. Pertama kali saya diajar Roh Kudus ayat ini, saya langsung protes. Sebab data para martir yang ada di Ibrani 11 dan data para martir di buku sejarah gereja. Tolong jawab. Apakah semua martir itu hanya yang dipenggal kepalanya? Nah, saya bilang, Tuhan, yang digergaji, yang dibakar hidup-hidup, yang dikuliti hidup-hidup, yang ditarik dengan 4 kuda sampai lepas, nggak bisa bayangkan. Yang digoreng dengan minyak panas, yang ditombak. Protes enggak? Kalau yang bisa memerintah hanya martir yang dipenggal kepalanya, jawab. Harusnya protes. Enggak adil dong. Ternyata bukan itu yang dimaksud dipenggal kepala. Pelan-pelan ya. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang memberi konsep tentang pernikahan. Satu kepala. Siapa dia? Suami. Satu tubuh. Siapa dia? Istri. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain di seluruh alam semesta yang sudah meninggal, baik nanti yang akan ada. Kalau yang akan ada berarti mereka niru dari Tuhan Yesus, karena dia ngomong duluan kok. Setelah ini luar biasa. Loh, iya atau tidak? Maka itu Tuhan benci perceraian. Karena kalau poligami itu satu kepala sekian badan, itu namanya kembar siam. Kalau satu tubuh lebih dari satu kepala, poliandri, itu namanya monster. Lu bisa bayangkan nggak kalau kita ketemu di mall di mana satu badan kepalanya 4 aja. Dan maka itu konsep ini. Itu sebabnya di Maleakhi 2:16 satu-satunya buku dan satu-satunya Tuhan yang punya statement, sebab aku membenci perceraian. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena kalau ada tubuh nggak suka kepalanya, tubuhnya sehat, kepalanya sakit-sakit, minggu pertama gigi sakit, minggu kedua kuping dan hidung sakit, minggu ketiga mata dan gusi sakit, minggu keempat apalagi migrain kiri pindah kanan, tapi badannya sehat. Nah, mungkinkah badan berkata, capek aku punya kepala kayak gini, aku mau ganti saja. Loh, ini ilustrasi yang hebat tentang sebab aku membenci perceraian. Begitu pula kepala sehat, migrain nggak pernah, sakit mata nggak pernah, sakit kuping nggak pernah, sakit hidung, tenggorokan aman. Tapi badan tanggal 1, 2, 3 ginjal bermasalah, 4, 5, 6 jantung bermasalah, 7, 8, 9 lambung bermasalah, 10, 11, 12 apalagi liver bermasalah. Walaupun punya asuransi bangkrut juga. Maka gak mungkin kepala berkata, kapan aku bisa kerja? Kalau kamu sakit terus, aku mau ganti badan saja. Nanti gak ilustrasi. Jadi gak ada percaya. Ini tambah dikit ya, jangan tersinggung. Maka itu syarat pernikahan, saya tak konsen pernikahan ini saya tetapkan. Pria, siap engkau potong badan? Ya, sebelum menikah nih.
Artinya apa? Setelah kamu menikah, kamu pakai badan istri. Jadi punya perut nggak kepala ini sekarang? Nggak punya, perutnya sudah dipegang. Pakai perut istrinya. Nah, ini cara ngecek. Ini jodoh atau tidak? Cek pola makan. Ya, istri saya jadi saksi. Waktu saya belum menikah, ada beberapa hal yang dia suka, saya nggak suka. Tapi begitu menikah kok jadi kebalik. Ada saksi di sana. Jadi cek pola makan. Kalau waktu pria ini belum menikah, ada banyak hal yang istrinya suka tapi dia nggak suka. Nah, setelah menikah mulai suka karena nggak punya perut. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, begitu pula seorang gadis persiapan pernikahan, jadi dia potong apa? Kepala. Potong kepala. Jangan tersinggung. Badan punya otak nggak? Nggak. Jadi istri tidak punya. Jangan marah. Ini kebenaran yang nggak bisa dibantah. Salah satu sumber kerusakan rumah tangga karena ada dua otak di rumah itu. Betul. Maka kalau ada satu keluarga dua otak, ini namanya keluarga otak-otak. Keren loh Alkitab ini. Amin. Amin. Hancur pernikahan kalau ada dua kepala dalam rumah. Dan korban pertama pasti anak-anak. Karena anak-anak pusing. Ini kebenaran yang luar biasa. Kita masih pada, oh terima kasih ada Malaki 2. Oke lah, karena ditayangkan oleh multimedia. Malaki 2:16. Sebab aku membenci perceraian. Catat, bukan gak suka, benci. Saudara catat ini hati Bapak kita di surga. Oke, kembali ke Wahyu 20 ayat 4. Maka itu gereja menyebut siapa kepala gereja? Tuhan. Yesus. Dalam Efesus 5, siapa mempelai laki-laki, siapa mempelai perempuan? Belajar Efesus 5. Siapa mempelai laki-laki? Yesus suami. Gereja apanya yang adalah tubuhnya? Mempelai perempuan. Ada ilustrasi yang orang nggak bisa bantah. Nama itu ternyata bukan di tubuh. Walaupun ada badge ya, memberitahu nama ada di dada. Tapi yang punya nama itu ternyata kepala. Bukti. Kalau saudara istilah dulu punya pas foto yang 4x6 atau foto paspor yang gede itu, ya contoh saya orang tahu saya selalu pakai batik, nggak ada yang lain buat saya tidur aja saya pakai batik, nggak enak begini. Di sini ini tidur aja pakai batik. Nah, walaupun foto saya dengan batik lalu dipotong bagian kepala, ditanyakan ke orang yang kenal saya, bisa nyebut ya ini foto siapa? Nah, ini jawaban yang bisa duduk di takhta Yesus adalah gereja yang tidak punya kepala sendiri, tapi pakai kepalanya Yesus. Maka itu setan berhasil. Masing-masing gereja punya kepala, yaitu ketua sinode. Maka itu gereja-gereja penyesat, itu jemaatnya ngomongnya sama. Menurut gembala saya, nah itu penyesat. Karena menurut Yesus. Hati-hati loh saudara, ini sudah putus individu. Bahaya, dan itu sektor.
menggantikan posisi Yesus. Jadi di akhir zaman ketika gereja punya peranan, ternyata peranannya cuma satu, nggak punya kepala lain kecuali Yesus Kristus. Amen. Maka itu dalam istilah internasional, tapi bersyukur hanya sedikit, nggak sampai 3 suku bangsa di dunia yang menitik beratkan pada ibu. Tapi 99 sekian persen selalu suami, kepala. Ini ilustrasi saja supaya lebih cepat mengerti. Jadi kalau saudara punya anak perempuan, cucu perempuan, nggak usah bingung kasih nama yang panjang-panjang, bagus-bagus. Sebab kalau dia akhirnya ketemu jodoh, namanya Joko Gundul. Saya beri ilustrasi, saya lupa. Maka nama Yohana Priscilla Adelia bebe. Setelah menikah disebut nyonya Joko Gundul. Yes. Ini ilustrasi yang saya juga kagum. Harus memberikan. Lo betul tidak? Maaf ya, Ibu Gembala, saya ambil ilustrasi. Ya, Ibu Debi. Berapa minggu lalu baru ulang tahun 50. Keren. Maaf. Pak Daniel Hendrata ya saya. Hendrata Mesengkal. Pak Daniel Hendrata masih. Tapi suatu hari, maaf ini saya, orang nyebut Ibu Debi bukan Nyonya Daniel Hendrata, tapi misalnya Nyonya Bambang Gentolek. Kan gak ada orang. Cuma ilustrasi. Berarti status Bu Debi-nya berzina. Loh iya dong. Suaminya masih ada kok dia disebut dengan kepala orang lain. Ini luar biasa. Maaf saya semua. 99 sekian persen gereja sedang hidup dalam perzinahan. Wow. Karena menggunakan nama yang lain. Ini firman. Saudara, saya bersyukur dia memberi saya ilustrasi segampang ini. Maka itu kalau masih ada di antara siapa saja, baik dia penginjil, pengkhotbah, majelis hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja murid Yesus, masih mengagung-agungkan nama sinodemu dan nama pendetamu, Yes. walaupun kita harus hormati para pemimpin, tapi tetap kepala kita Yesus. Amen. Tahun 78, saya lupa bulan berapa, akhir-akhir September. Ada seorang pengkhotbah di Surabaya, namanya Ibu S. Rehata. Dia seorang hamba Tuhan yang hebat dalam khotbah. Dia pemimpin paduan suara terkenal di Surabaya. Anak dari dokter terkenal, Dokter Rehata. Mereka semua sudah dipanggil. Sampai hari ini saya belum pernah dengar lagi ada hamba Tuhan pernah khotbah, maaf, tentang wahyu. Saya lupa pasal 2 atau pasal 3. Pasal 3 yang akan dimuntahkan. Ingat ya ayat itu? Multimedia boleh cari ayatnya, pasal 3 ayat berapa. Saudara, tahun itu 78. Dan itu mempengaruhi saya sampai hari ini. Begini kata Ibu Esther. Maaf ya, jangan saudara merasa bagaimana. Kalau ada orang muntah, maaf, itu makanan yang sudah lumat dicerna atau masih utuh? Masih utuh. Iya. Kalau sudah dimuat nggak bisa dimuntahkan. Ya ini. Wahyu 3 ayat berapa itu? 1 sampai 2. 16. 16.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Maaf, selama 53 tahun saya share dengan Tuhan, baru ada satu pendeta yang kota ayat ini, yaitu Ibu Ezra. Begini penjelasannya. Pada akhir zaman kalian harus tahu, akan ada gereja dimuntahkan dari mulut Yesus. Karena dia kekeh dan kaku pada identitasnya. Begini ilustrasi. Kalau nanti siang kita jam makan mie, makan bakso. Mungkin enggak besok pagi mie-nya nongol di lengan kiri, lengan kanan. Baksonya nongol di pipi, di pundak. Menakutkan. Tapi Bu Ezra kan berkata benar. Jadi kalau kita enggak mau dilumat oleh mulut Yesus dan dicerna untuk menjadi dagingnya, tubuhnya, karena kita kekeh dan kaku. Aku Katolik, aku Protestan, aku Reform, aku Betani, aku GNS, aku Pentekosta, pasti akan dimuntahkan. Ya. Karena ngotot pada identitasnya. Siapa berani melawan kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Ezra tadi? Tahun 78, saudara. Itu nancap di hidup saya sampai hari ini. Ya, setelah saya tahu ini semuanya, ya saya lebih baik milih dilumat daripada dimuntahkan. Setuju? Ini fakta yang kita harus tahu. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang. Nah ini contoh. Hanya persyaratan yang menang. Ia akan Kedudukan kedudukan bersama-sama bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Terus sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maaf ya, saya ini kalau diajar Roh Kudus selalu pakai logika anak-anak. Maka itu Roh Kudus menolong saya kalau menerangkan ayat sesulit apa dengan menggunakan logika anak-anak, ayat itu jadi mudah dimengerti. Amen. Kalau pakai logika teolog itu namanya ilmu pengetahuan. Maka itu kalau gereja Bapa dengan logika teologi, ini istilah saya, yang mendengar dahi berkerut, alis gandeng. Saya nggak bisa. Kenapa? Nggak ngerti. Bingung. Mikir. Nggak bisa saya. Bayangkan Senin sampai Sabtu sudah mikir duit, mikir pajak, mikir kredit, mikir ini. Minggu mau santai di gereja, diajak mikir. Maka itu kalau saya ngajar, relax, santai, ya nggak pusing, nggak jelimet. Karena itu logika anak-anak. Firman mudah dimengerti. Setuju ya? Maka itu kata teologi itu sudah salah 1.000.000%. Sebab Theo yang adalah Tuhan nggak mungkin bisa masuk logika kita. Saya pakai istilah Jawa, meledos otak. Ini Jawa, enggak Jawa, maafkan saya. Meledak otakmu, lo betul enggak? Yang absolut, tahu kata absolut? Mutlak. Yang tak terbatas, dikompres. Masuk ke otak kita yang lebih kecil daripada bakpao. Lo Jawa? Meletus gak ini otak? Karena kata teologi itu sejajar dengan biologi, antropologi, psikologi, dan logi-logi yang lain.
dilogikakan. Mau pakai teori apa kita melogikakan kausa prima? Tahu istilah kausa prima? Penyebab segala sesuatu. Habis. Tapi saya belajar teologi. Di rumah saya buku teologi banyak, tanya istri saya. Tapi saya bersyukur kalau saya mengajar nggak ada satupun yang keluar. Saya bersyukur Tuhan hapuskan. Begitu maaf saudara. Saya punya prinsip. Kalau ada hamba Tuhan saya batalkan. Bayangkan khotbah cuma 40 menit. Tapi dia buka 5 buku. Dan buat teolog itu hebat. Karena memang logikanya berjalan. Tapi begini prinsipnya. 66 kitab yang tertulis itu belum habis kita kenali dan kuasai. Kurang ajar sekali kita ambil buku yang lain. Maaf loh. Jadi kalau kita mengajar sampaikan yang murni. Yang 66 kitab ini saja jangan keluar dari sini. Setuju? Nah ini kesalahan gereja. Lebih menekankan buku A, buku B, pengarang A, pengarang B, penulis C, penulis D. Yang sudah pada mati semua. Maaf. Saya belajar teologi. Tapi saya tidak pernah pakai untuk pelayanan. Hanya untuk pengetahuan saja. Pakai itu. Kalau saya pakai logika anak-anak ayat ini, Wahyu 3:21, berarti kita pangku-pangkuan dengan Tuhan Yesus. Enggak percaya, betul. Kedudukan bersama-sama. Ayo pangku-pangkuan enggak? Betul. Gitu. Wih, enggak lucu. Tapi begitu ketemu Wahyu 20 ayat 4. Masuk 4. Jadi apa? Di Wahyu 20 ayat 4 ada? Ada tahta yang nilainya sama dengan tahta Bapa dan tahta Yesus. Oh, amin. Amin. Ini berdiri bersama-sama. Maksud ini wajah suara, wajah pertanyaan. Saya jelaskan. Pelan-pelan ya. Coba Wahyu 3:21 lagi. Barang siapa menang, ia akan kududukkan. Siapa yang mendudukkan siapa? Yesus mendudukkan yang menang. Bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sama nggak tahtanya? Otoritas yang sama. Nah setelah ada Wahyu 24, saya tertawa sendiri. Oh ternyata bukan pangku-pangkuan. Lu ya atau tidak? Ya. Sama. Tapi hanya ada satu syarat, menang. Maaf ya, maaf. Nggak usah dibahas, cuma saya ngomong. Tidak sedikit loh hamba Tuhan yang khotbah atau nulis renungan di WhatsApp di mana saja. Saudara, inilah 4 syarat untuk doa dijawab. Inilah 7 langkah untuk hidup berkemenangan. Inilah 9 resep untuk kita begini. Nah saya tuh kalau baca gitu saya tuh tertawa sendiri. Kebanyakan. Apa itu cuma memberi kita satu syarat. Nurut. Oh enggak, amin. Amin. Enggak usah langkah pertama, kedua, ketiga, satu aja. Apa langkahnya? Nurut. Taat itu kuncinya. Yang satu aja belum dilakukan, tambah 2, 3, 4, 5, 7 lagi banyaknya. Setuju? Jadi tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, hidup ini sudah berat, jangan ambil beban lagi pada jemaat. Enggak, amin. Cukup nurut saja, udah itu selesai. Ini luar biasa. Maaf, tadi Pak Gembala sudah memberi pendahuluan. Nanti kita akan bicara tentang Dajjal. Oke, mengangkat. Satu-satunya syarat supaya saudara dan saya setahta dengan Yesus
Kalau tadi di Wahyu 20 potong kepala, di Wahyu 3:21 menang. Oke. Menang itu hanya ada satu syarat. Kalau apa? Bukan. Menang. Ini bisa. Nah, ikut perang. Ih, susah bener. Loh, betul tidak? Untuk jadi pemenang hanya berapa syarat? Satu. Oh ya, oke. Maaf, kembali ya. Ikut perang. Maka itu dalam sejarah perang sampai hari ini, sejak zaman Napoleon, sejak zaman apa itu kuda Troya, apa yang sudah pakai perang selalu ada yang diungsikan. Betul tidak? Betul. Biasanya siapa-siapa? Wanita dan anak-anak. Ya, bukan cuma wanita dan anak-anak yang takut. Begitu, gak sudah perang. Musuhi kamu, orang Jawa bilang, bikin masalah. Pengajaran pengangkatan raja itu pengajaran mengungsi. Ayo kita pergi dari peperangan akhir zaman. Ayo jawab. Para pengungsi kalau perang selesai dapat penghargaan enggak? Enggak. Enak pengungsi. Maka itu mati-matian saya nggak mau ikut raja. Saya mau nunggu peperangan ini karena saya tahu posisi saya ada di mana. Kan nggak ada yang ngamen. Amin. Itu otak raja itu menyesat karena takut menghadapi peperangan. Ada satu lagu gereja, saya lupa siapa pengarangnya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan datang. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan. Itu lagu yang digubah oleh seorang anak Tuhan yang anti rapture. Maka itu saudara ikut rapture, jangan nyanyi lagu itu. Nanti malaikat tersinggung. Malaikat paduan suara red. Takut orang di sana. Maaf ya. Nah ini menang itu cuma satu. Karena apa tadi? Perang. Nggak usah takut. Yang mengungsi silakan. Nah jadi kalau saya ngajar akhir zaman dan ada rapture, banyak yang marah. Saya nggak usah marah. Itu belum terjadi yang tunggu kok. Saya bilang begini, maaf ini ya. Lebih baik belajar yang mana? Ya, yang ikut perang, toh nanti akan menang. Atau berapa menit? 25 menit. Katanya itu tadi 85 menit. Sesuatu begitu. Oh iya ya. Ini sekarang di monitor saya 58 menit 30 detik tambah 25. 85. Aku hitung sendiri saya. Bacanya nggak rugi kok. Maaf ya saya lanjut. Oh ya, mungkin ikut perang. Jadi ini, kalau orang yang percaya raja ternyata dia salah, dan orang yang percaya nggak diraja tapi dia menang, memilih yang mana? Udah lebih baik yang punya persiapan. Betul toh? Itu jawaban saya pada yang ngotot. Ya nggak apa-apa, kita tunggulah. Nanti kan kita masih ketemu. Loh, betul ngomong ini? Ya. Udah nggak usah bertengkar, nggak apa-apa. Oke, nanti ya kita lanjutkan. Lukas 12 ayat 32. Ini peran gereja di akhir zaman. Ya. Lukas 12 ayat 32. Jadi waktu Pak Gembala bilang waktu saya 85 menit, terus saya nyenggol anak saya. Gak masuk akal. Bapak sudah ngomong apa ya? 25 menit ya. Jangan takut. Berarti kita takut nggak? Takut. Hai,
kaum minoritas, saya pakai istilah. Takut kita. Ya, jangan takut. Saudara, satu hal yang kita harus tahu. Mengapa Jokowi dibenci habis-habisan? Yang benci adalah mereka yang ingin menghancurkan Pancasila di negeri. Ya. Karena mereka ingin mengganti ideologi. Catat itu. Maka itu jadi usik terus. Lanjut. Apa alasan kita nggak boleh takut? Baca. Karena Bapakmu telah berkenan Memberikan kamu kerajaan itu. Coba terjemahkan dengan mudah. Karena Bapamu telah berkenan. Apa kata lain telah berkenan? Senang. Ayo naik lagi. Approve. Apa? Ikhlas. Rela. Apa yang dia rela ikhlas memberikannya kepada kita? Kerajaan. Jujur. Papa basa-basi atau serius? serius. Serius. Tapi lihat model hidup nggak serius. Loh, kenapa saya berani ngomong ini? Kalau saudara diberi kerajaan, nggak begini sikap hidup. Bagaimana seharusnya? Semangat. Umumnya aku diberi kerajaan, bukan kelurahan. Naik bukan kecamatan, bukan gubernur. Kerajaan. Yes. Tunggu dulu. Kalau papa model kita, kalian nggak beli kerajaan untuk model-model kayak begini. Enggak. Kayak terus. Tapi dia rela. Ya. Coba saya beri ilustrasi. Kerajaan Inggris itu kan monarki yang cukup hebat di dunia. Ya. Ketika Ratu Elizabeth II masih hidup, dia rela nggak menyerahkan tahtanya ke Charles? Tidak. Padahal itu boneka. Nggak rela. Berarti siapa lebih sombong? Ratu Elizabeth atau Papa disuruh? Satu oleh satu. Serius loh, dia memberikan kerajaannya loh. Coba pikirkan. Maka itu saya ulangi lagi, salah satu pembuktian kita ini masih berdiri di hadapan anak domba atau berdiri bersama-sama. Sama dengan konsep ini, salah satu tanda untuk membuktikan apakah saudara dan saya sudah memiliki kerajaan yang Bapa rela beri kepada kita, itu kelihatan dalam cara kita berdoa. Kalau sudah memiliki kerajaan ini, Tuhan berkati aku. Oh Tuhan tolong aku. Begitu tidak? Loh. Begitu nggak doanya? Kalau kita sudah punya kerajaan itu, kalau saya diri itu saya tahu pastinya jam 9. Maaf ya. Setelah saya tanya, cepat jawab. Kalau kita sudah punya kerajaan itu, doa kita itu nggak berkati aku. Tolong aku. Lu cepat jawab ya atau tidak? Ya. Tidak. Ternyata ini belum selesai. Lukas 22 ayat 29. Lukas 12 itu awal-awal Tuhan Yesus pelayanan. Menjelang akhir pelayanannya dan dia mulai ke surga, dia berubah. Dan Aku menentukan hak raja bagi kaum stop. Coba keluarkan menentukan hak-hak. Kata lain apa? Ini keren Ustaz. Cepat. Menentukan hak-hak kerajaan bagi kita yang menang. Apa itu cepat? Sebelum timernya saya turun, sesi kedua saya ambil. Coba menentukan haknya kerajaan. Ayo apa itu? Memberi kuasa, otoritas. Naik lagi jadi borong sendiri buku balap. Apa yuk?
memberi kuasa, punya otoritas. Sekarang sudah ini memerintah, apalagi? Susahnya. Jadi kalau saya lambat jangan salahkan saya, yang ini cuma tanggung jawab. Apalagi menentukan hak-hak kerajaan. Satu lagi cepat. Memberi hikmat. Ini terlalu kecil kalau cuma hikmat. Undang-undang, memberi undang-undang. Memberi Undang-undang. bukan memberi. Kita membuat undang-undang. Iya. Otoritas. Mendapatkan warisan. Menggambarkan Mendapatkan warisan. Otoritas. oke warisan. Tapi seringkali warisan bicara duit sih mas. Maaf ya Pak. Kekuasaan. Berarti Yesus dan kita dan Yesus sama. Sama. Baca. Seberapa besar menentukan hak kerajaan bagi kita, koma baca. Sama Seperti yang Bapakku Bapakku menentukannya menentukannya bagiku. Dahsyat. Saya nggak usah merinci. Inilah 14 peran gereja di akhir zaman. Nggak usah. Setelah Mazmur 24 ayat 2 atau 3 tadi, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 20 ayat yang keempat, Wahyu 3 21, dan semuanya ini kira-kira sudah bisa menggambarkan apa peranan gereja di akhir zaman. Memerintah besar sekali, setara dengan otoritas Tuhan Yesus yang ngatur semuanya. Nah ini belum kita kerjakan. Maaf ya, jangan tersinggung. Setelah saudara mendengar semua firman ini, sebelum angka naik lagi saya lebih cepat. Setelah kita dengar semuanya ini, kira-kira sampai di Agustus pertengahan 2025 ini, berapa persen peranan yang kita kerjakan di akhir zaman sebagai gereja? Kecil sekali. Terlalu kecil. Karena kita sibuk penyemperpuluhan, ganti LED gereja, kalau rapat-rapat urusan WC, kursi, alat musik, maaf. Yang harusnya lebih daripada itu. Setuju? Maka itu temukan sendiri. Terakhir untuk sesi ini. Jadi timer saya baru 68 menit. Karena tadi dulu 85 menit. Saya potong lah. Wahyu 21. Ini bagian terakhir untuk sesi. Wahyu 21. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Salah terjemahan, bukan nyaring. Kalau saudara baca kitab Wahyu, dari Wahyu pasal pertama sampai Wahyu pasal 22, setiap kali Tuhan Yesus hadir memberi pewahyuan hidupnya kepada Yohanes saudara kita, selalu ada suara. Baca. Nah ternyata di antara semua suara yang hebat, satu-satunya suara terhebat itu di ayat ini. Maka itu nggak bisa punya kata lain nyaring. Padahal kalau nyaring itu kan bicara orang nyanyi bagus, bukan. Ini suara yang tidak bisa diukur lagi dengan berapa desibel. Mengapa? Karena ada jeritan dari hati Bapa pencipta alam semesta yang ribuan tahun dia rindukan
yang itu gerejanya kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan hari itu pertama kali gereja yang benar itu nyata di bumi. Lihatlah, lebih kencang dari itu, sampai seluruh alam semesta bergetar. Wow. Apa yang dia tunggu? Kalau saudara pakai terjemahan NLT New Living Translation, God's home, rumahnya among the people, di antara manusia. Dan ia akan diam bersama-sama mereka. Saya simpulkan satu pertanyaan. Setelah kita baca jeritan hati Papa yang mendendam sesuatu ribuan tahun, bahwa dia ingin rumahnya ada di tengah-tengah manusia. Pertanyaan saya, membaca firman ini, saudara menemukan Tuhan itu kerasa nggak di surga? Lu jawab, Tuhan betah nggak di surga? Tidak. Satu-satunya tempat yang Papa rindukan itu kumpul kita di dunia. Karena buat dia kita ini lucu-lucu. Nah, malaikat itu nggak ada yang lucu. Berarti ini logika anak-anak. Begitu rumahnya selesai di bumi, itulah gereja yang diperkenalkan. The Dream Church. Gereja impiannya. Bukan yang ke dunia ini alat musik itu, enggak. Gereja di mana dia bisa tinggal di dunia bersama-sama manusia. Mereka manusia itu akan menjadi umatnya. Nah, mereka itu bukan kita loh. Manusia ini bukan kita. Kita ini kemahnya. Jangan salah ngerti. Mereka itu adalah orang-orang masih di luar kita sana. Yang Papa ini. Maka itu kalau ada orang yang bosan hidup, ingin bunuh diri tapi takut, bacakan ayat ini. Nanti kamu kecelek loh. Tuhan kesini kamu kesana. Berarti ilustrasi kecelek nanti kamu tunggu aja. Dia mau kesini. Setuju ya? Ini luar biasa. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan. Ayat 4. Ini peranan gereja pada akhir zaman. Begitu rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia terus. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Seterusnya bisa dibaca. Tahu peran gereja yang paling hebat? Di mana ada saudara dan saya, maka orang-orang di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Hapuskan air mata mereka. Maaf, ini kebiasaan saya. Kemarin habis podcast 2 sesi, saya makan dengan beberapa anak-anak. Kamu 2, kamu berapa? 4, 6 orang. Saya ini punya kebiasaan makan di mana saja. Kalau saya diajak orang ataupun saya makan sendiri, begitu turun mobil, taksi, ketemu tukang parkir, pertanyaan saya, sudah makan atau belum? Kalau saya makan di kaki 5, seberapa banyak pun pengambil yang datang, saya nggak cuma beri uang mereka, saya ajak duduk makan. Dan saya melihat penampilannya wajahnya. Di rumah ada berapa orang? Bungkus. Serius. Itu kebiasaan saya dari itu. Lah semalam kami makan di bawah bakso. Nah, saya lihat ada satpam mundar-mandir security dan ada cleaner. Saya makan, saya tanya mereka, ternyata pas pergantian shift. Ada berapa orang di lantai ini, termasuk cleaner semua. Kenapa, Pak? Saya mau beli makan untuk kalian. Kan pasti kalian sampai pagi. Wih, wajahnya berubah. Sakit orang Sukabumi.
karena dia belum pernah selama jadi staf pernah dia nawarin makan. Saya langsung bayar sekian. Nah selesai saya langsung biasa, saya minta nomor HP. Setelah makanan semua diterima, dia WA saya, Pak, terima kasih. Makanan sudah kami bagi. Lalu saya tawar, ada yang kelewat enggak? Kalau ada saya tambahin lagi. Jadi salah satu peran gereja di akhir zaman yang sangat manusiawi. Kalau ketemu orang menangis, hapus air mata. Amin. Jadinya ketemu orang menangis, hapus air mata. Ini peran yang dunia nanti. Tahun 70-an Roh Kudus beri saya kewalian ayat ini. Maka itu kalau Roh Kudus mengutus saya ke tempat-tempat yang baru, maaf, kebanyakan gereja kalau mengutus pengerjanya cari lokasi yang bisa buat bangunan atau sewa gedung, ada hotel kalau dibangun, maaf. Kalau saya tidak. Begitu sampai tempat yang baru, saya akan teliti. Apa penyebab masyarakat di sini menangis? Nah, sebagai gereja hadir untuk menghapus air mata. Keren ya? Keren. Ngomong kiri kanan, keren. Kalau ya, keren. 76 menit. Jadi masih ada 10 menit saya diposisikan buatnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ayo Pak, kembali. Puji Tuhan, saudara diberkati. Terima kasih. Ya, saya punya banyak pertanyaan, saudara. Jadi kalau saya tanya jadi podcast lagi nanti ini, saudara. Bisa jadi 2 episode lagi. Saya mau pandu ya. Gorden silakan minum dulu sebentar. Oh iya. Saya yakin kita masing-masing punya pertanyaan. Nah, ada nggak yang mau bertanya yang relevan khususnya dengan episode yang relevan dengan sesi ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Nanti boleh ditanyakan. Gak ada ya? Kalau gak ada saya yang tanya loh, saudara. Nanti panjang kalau saya tanya. Dari satu nanti turunannya banyak, saudara. Ada yang mau tanya silakan, jangan sungkan, saudara. Mungkin kalau ada yang dari Zoom bisa ditanyakan, nanti boleh dibacakan supaya kita sama-sama bisa belajar. Ada? Dari sebelah, dari Pak Kus. 1, 2. Ada lagi? Angkat tangan dulu, nanti bisa bergantian 3. Jangan sungkan ya. Oke, tolong mic-nya dikasih Pak Kus dulu. Terima kasih. Ya. Yang saya mau tanyakan tadi yang tentang rapture tadi itu. Yes. Yang saya dengar itu dua kebenaran, tapi itu sesuatu yang baru sekali bahwa kita selama ini kan lebih berpaham kita nanti akan diangkat rapture tadi, satu kebenaran yang baru. Saya rindu supaya bisa dijelaskan lebih dalam lagi apa yang salah kalau rapture, apa yang perang tadi juga benar juga gitu loh. Jadi Pre-tribulation. Iya. Iya itu. Satu ya. Satu-satu langsung enggak bingung. Satu. Oke, kemudian langsung mau jawab dulu. Oke. Kemudian mau duduk di sini atau disiapkan? Harus. Ya, silakan ya. Ada 3 bagian Alkitab yang menulis tentang pengangkatan. Kata rapture itu nggak ada di Alkitab. Itu istilah gereja Amerika. Tapi yang betul pengangkatan. Tapi ada 3 bagian. Nomor 1 di Matius 24. Ada 2 orang sedang menghilangkan dong, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, ditinggalkan. Lalu muncullah film-film Left Behind. Yang kedua di 1 Tesalonika 4 tentang pengangkatan. Nah itu beda lagi. Yang di 1 Tesalonika 4 itu tentang keluarga Kristen yang berduka cita berat sekali, nggak rela yang dikasihnya meninggal. Lalu Paulus nulis, aku mau kalian tahu
bahwa tentang orang-orang yang meninggal itu nggak akan mendahului kita untuk bertemu Yesus di udara. Itu beda, ini tentang yang sudah meninggal. Tapi salah kaprahnya gereja menyampur adukkan. Lalu pengangkatan yang ketiga di Wahyu 12. Pada akhir zaman gereja akan diberi 2 sayap seperti burung nasa untuk diangkat dari peperangan besar. Nah itu beda lagi. Nah izinkan saya hanya membuka di Matius 24. Tolong carikan ayat berapa itu yang mulai seperti halnya pada zaman Nuh. Begitu pula di Lukas 17 seperti halnya pada zaman Lot. Ayat berapa itu? Matius 24 ayat berapa? Coba. Ayo. Seperti halnya pada zaman Nuh. 40 berapa ya? Berapa? 37. Terima kasih. 37 mana? Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Cepat. Tidak. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera terus, dan mereka tidak tahu akan suatu sebelum air datang. Begitu pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terus ada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, kata dibawa ini terjemahan gereja. Maaf, kuncinya, tapi saya harus ngomong, selama di otak saudara masih ada pengangkatan, mustahil bin mustajab mengerti kebenaran, nggak akan terima. Maka itu saya nggak akan memaksa. Kalau otak saudara dengan pengangkatan karena saudara ketakutan, ya itu kayak tadi, kita tunggu aja sampai nutup, yang diangkat meninggal, ya oke. Sekarang kalau kita mau jujur, apa yang terjadi pada zaman ini? Ada yang diangkat, ada yang dibawa, ada yang ditinggal. Pertanyaan saya, siapa yang dibawa, siapa yang ditinggal pada zaman ini? Gak usah ragu-ragu. Itu aja arti kalian. Zaman itu yang ditinggal siapa? Yang kena air bah. Ya, udah nyebut nama aja. Yang ditinggal itu cuma 8 orang. Loh, itu loh. Selamatkan. Kebalik. Sudah nggak usah ngomong selamat atau nggak selamat. Pokoknya ini pada zaman Nuh ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Kebalik kita berpikir. Nah itu loh Pak Bos. Kebalik. Justru yang ditinggal itu yang selamat, goblok. Yang ditinggal itu yang mati. Emang yang dibawa itu yang mati. Gak usah bantah. Kalau sudah ditancap doktrin rapture, sulit ngerti ini. Gak apa-apa, gak rugi kok Tuhan. Saya pun gak rugi karena saya gak memaksa saudara. Gak setuju, gak apa-apa, tapi jangan dibahas. Yang kedua, siapa lagi cepat? Ada 2 orang tadi kemana? Ayo naik cepetan. Tolong itu bapak itu yang Kita tangan. Ya. Ya. Yang satu cepat. Saya mau tanya, karena kan memang kita sebagai manusia itu memang sangat butuh akan Tuhan. Karena kita juga nggak bisa hidup lah ibaratnya tanpa Tuhan, banyak persoalan juga. Dan yang saya mau tanya adalah, ini kan kita sering di gereja itu bahas tentang akhir zaman. Nah, bagaimana kadang kita menyikapi kita sebagai jemaat, menyikapi bagaimana cara kita memilih gereja yang benar juga sebenarnya. Karena kan di mana tempat gereja kita berada, itu tempat kita bertumbuh juga sebenarnya. Kalau misalnya kita tempat berada di tempat gereja yang ibarat kata tidak menuju kepada Tuhan segala macam, itu berarti kita sulit untuk bertumbuh karena kita mencari pertumbuhan di dalam gereja. Dan pertanyaan kedua, maaf, aku mau tanya juga adalah, karena kita sebagai manusia itu ada sifat kedagingannya. Sifat kedagingan itu tuh kayak misalnya kita tuh seringkali memilih-milih gereja juga. Dalam ibarat kata, karena kita tuh
cari yang pesternya, yang kelihatannya lucu segala macam, itu tuh secara nggak langsung tuh membuat kita menyampingkan hal-hal yang membuat kita berhubungan dengan Tuhan Ya. juga sebenarnya kayak gitu. Ngerti? Iya. Rasanya? Terima kasih. Oke, saya jawab satu hal dari dua pertanyaan. Satu. Kembali ke awal pembahasan. Selama kita belum pindah ke posisi Papa, mau dengar khotbah model apa saja, tetap kita punya mindset yang berbeda. Maka itu milih-milih gerejanya. Kalau kita sudah punya sepikiran, ada nama Yesus dan nama Yahweh, cara kita berpikir, isme, faham, pandangan, nggak ada pertanyaan seperti itu. Milih sendiri. Anak-anak sudah dewasa pasti tahu. Jadi kuncinya ubah, pindah ke tempat dia berada. Nah ini masalahnya Kristen masih anak-anak agak susah. Ayo kita jadi dewasa, selalu berpikiran seperti Papa kita berpikir. Maka itu bagi yang baru-baru dengar kebenaran pasti akan syok-syok. Iya. Tapi saya tanya, apakah selama saya mengajar tadi tidak pakai ayat? Semua ada ayatnya. Dan sebagai hamba Tuhan saya selalu berhati-hati untuk tidak ngomong tentang doktrin ABC, tentang buku ABC. Saya akan terus berusaha menyampaikan firman. Jadi hari ini ayo kita cari yang benar. Maka Efesus 4 mengatakan setelah kita dewasa, enggak anak-anak. Apa itu anak-anak? Diombang-ambingkan oleh banyaknya pengajaran yang membingungkan. Tapi setelah kita dewasa, kita semua dibawa ke satu arah, yaitu kepala gereja. Kita dijadikan sama seperti Yesus. Jadi ciri tanda gereja yang benar, gereja itu tidak membawa saudara ke pendetanya dengan kalimat hati-hati ya, dan jangan ke gereja lain. Nanti kamu salah pengajaran. Wih, paling sombong. Cepat pergi dari gereja itu sebelum kamu ikut sesat bersama mereka. Karena begini prinsip, Papa di surga tidak akan memberikan seluruh kebenarannya untuk satu kelompok, apalagi pada satu orang. Dia akan bagi-bagi. Maka itu satu-satunya cara kita ngecek gereja ini benar tidak. Dia melarang kita enggak untuk dengar yang lain. Walaupun motivasinya bagus dan nggak salah, betul. Tapi ajari jadi dewasa, cuma karena ngerti. Kalau anak-anak kita sudah dewasa sepikiran dengan papa mama gak usah ketakutan, anaknya hilang. Terus satu lagi cepat. Ada 3 tadi. Ada yang masuk. Kalau ada lagi boleh siapkan ya. Iya, ayo cepat. Sebenarnya pertanyaan sama Pak Kus. Cuma saya selama ini kan kita dijejali soal bahwa gereja Tuhan itu akan disingkirkan Pak pada saat Ya itu Wahyu. Itu ya. Wahyu 12. Nah, itu bagaimana sebenarnya soal itu? Ya itu tadi, memang ada yang ngungsi. Tapi dalam musim perang, ingat loh, yang akan memerintah dan disebut pahlawan itu yang perang. Yang ngungsi jadi rakyat biasa. Maka itu tadi saya bacakan ayat-ayat, kita punya kerajaan, kita duduk di tahta bersama Yesus. Jadi Bapak milih mau ngungsi atau mau ikut mereka. Nah sulit toh, karena kita punya dua-dua, enak saja. Oke, jelas? Ya, udah? Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Oh di sini ada ini. Oke. Di belakangnya. Ya. Mana dulu? Siapa yang di belakang? Ya, coba dulu, ayo. Silakan. Oh enggak kelihatan, enggak Terima kelihatan. kasih, Fabian. Saya ingin tahu tentang Daniel 12. Di situ juga ada tentang perang, dan juga di situ ada orang yang menang dan sebagainya, tapi juga ada yang terluput, dan di kitab sebelumnya juga ada 1360 hari itu loh Pak. Itu kaitannya dengan peran kita itu gimana gitu ya? Ya, saudara, banyak angka-angka dalam Alkitab yang masih merupakan rahasia atau misteri buat kita. Ada satu ayat yang akan menolong kita supaya kita nggak panik
panik menghadapi banyaknya pengajaran tentang zaman. Wahyu 14 ayat 12. Ayo semua yang pusing-pusing dengan kota akhir zaman dan gak ngomong yang mana, pegang ayatnya. Baca sama-sama Wahyu 14 12. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Hebatnya ayat ini. Tiap kali ada orang tanya saya tentang kitab Daniel, kitab ini, yang jadi rahasia Tuhan biar Tuhan yang ngurus, yang bagian kita yang kita lakukan. Yang penting di sini, multimedia ada berapa terjemahan enggak? Di multimedia, kalau ada aplikasi Sabda akan ada semua. Tidak semua enggak? Lu ada atau enggak jawab satu. Enggak ada ya. Nanti sesi kedua harus download aplikasi. Saudara, ada satu aplikasi Alkitab yang paling hebat di Indonesia, namanya Sabda. Di situ ada ratusan bahasa, termasuk bahasa suku apa saja. Untuk bahasa Indonesia sampai sekarang sudah tambah, ada 16 versi terjemahan. Untuk bahasa Jawa ada 5, saya masih pakai bahasa Jawa sampai hari ini. Sini bahasa suku apa saja. Yang penting di sini bukan raja, bukan aniaya, bukan setelah aniaya di tengah aniaya sebenarnya sudah, nggak usah pusing. Bukan angka ini berapa kali minggu berapa, nggak usah. Yang penting adalah ketekunan. Apa arti kata lain tekun? Setia. Nggak kemana-mana. Ya. Nah, perintah Tuhan bukan doktrin gereja. Saya berkata doktrin gereja bukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu satu atau banyak? Satu. Tapi doktrin banyak. Jangan gereja itu doktrinnya beda dengan kita. Lah, mana Tuhannya? Oke? Dan iman kepada Yesus titik, bukan iman pada pendetamu. Bukan iman pada gerejamu, iman pada Yesus. Ini yang penting. Maaf ya Bu. Udah, ada lagi di tengah cepetan. Tadi siapa? Ada yang lain itu di Ibu Dewi. Ya. Oke. Kemudian saya mau tanya, kalau kita sudah menjadi gereja yang menyingkirkan bendera lain dan hanya memakai kebenaran, ya, nama Papa dan nama Yesus. Terus kita harus bagaimana selagi masih ada di atas muka bumi ini untuk memerankan peran gereja yang benar itu? Ya, Wahyu 21 ayat 4. Kalau ada orang menangis di sekitar kita, ayo hapus air mata. Sampai bumi jadi sama seperti surga, maka tidak ada orang nangis lagi. Amen. Saya percaya ada beberapa saudara tanya, jadi Pak Daniel pakai doktrin apa? Jawabannya, Firman. saya hidup menggunakan doktrin doa Bapa kami. Ini doktrin tunggal dan doktrin universal. Bapa kami dalam surga. Tapi yang lain Bapa kami di kantor sinode. Beda. Bukan Bapak kami sudah Dikuduskanlah nama. kalau doktrin jangan keluar dari dogma gereja. Ini menyedihkan. Jadi semua anggota gereja ABCD dan seterusnya selalu yang jaga nama baik gereja kita. Yang seharusnya jaga nama baik Bapak kita. Terus datanglah kerajaan. Nah, sinode tidak bisa. Datanglah sinodeku. Maka itu kalau ada jemaat pamit gerejanya, Pak Gembala, minggu depan kami ditugaskan pindah ke kota lain. Wajar Gembala pesan, cari yang senama dengan kita di sana. Wajar tidak? Maksudnya bagus supaya doktrinnya sama.
Setelah 4 minggu keliling nggak ketemu, lapor Pak Gembala, ternyata di kota ini nggak ada yang senama dengan kita. Ayo buka cabang. Betul. Benar. Loh, ini fakta. Yang seharusnya kerajaan. Setelah itu jadilah kehendak. Saya mulai dengan suami istri. Kalau suami istri selalu menghormati kehendak Bapa di surga, rumah tangga ini aman. Nah, yang tidak aman, istri nuntut suami mengerti kehendak istri, suami nuntut supaya istri mengerti kehendak dia. Perang. Kalau suami istri merendahkan diri, biar kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu gereja. Bukan kehendaknya doktrin A, B, C, D. Kacau jadi. Yang gak segereja dengan kita, yang gak sepaham dengan kita, itu musuh. Setelah itu, nah kalimat yang betul begini setelah kalimat ini. Supaya bumi jadi sama seperti surga. Jadi peranan gereja di akhir zaman, buatlah surga turun ke bumi. Karena cuma ada satu di antara dua. Selama bumi belum jadi sama seperti surga, berarti bumi jadi sama? Fakta nggak dunia ini neraka sekarang? Yang salah siapa? Loh, yang salah siapa? Kita manusia. Gereja. Karena tugas ini nggak kita kerja. Sederhana, supaya bumi jadi sama seperti surga, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ternyata ketika gereja sibuk dogma, doktrin, organisasi, meribut ini, lupa ada banyak orang lapar di sekitar. Matius 4 ayat 2, cepat. Matius 4 ayat 2. Saya menemukan ini Mei 98. Berubah. Cepat Matius 4 ayat 2. Dan baca. Setelah berpuasa 40 malam, akhirnya laparlah. Sayangkan Tuhan Yesus bisa lapar karena dia sudah menjadi sama 100% seperti kita. Ayat 4, ayat 3. Apa yang terjadi kalau Yesus lapar? Nah, artinya di mana ada orang lapar, di situ pasti ada setan. Sekarang bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apa yang lapar model-model gini, setan gede-gede apa? Ngerti logikanya? Di sini kesimpulannya. Ternyata sangat sederhana. Membuat setan jadi pengangguran, lalu bosan di dunia, mereka pulang kampung, ke neraka. Jangan ada orang lapar di sini. Maka kalau dunia gak ada orang lapar lagi, gak ada yang menangis. Dan kalau gak ada orang lapar, gak ada orang menangis, setan pengangguran, maka saya percaya kantor polisi jadi kafe semua, gedung pengadilan jadi mall, penjara jadi hall. Oh enggak aman. Ini peranan gereja di akhir zaman. Setelah itu, coba kami bilang, nah, nggak ada musuh. Ini tema besok pagi jam 10. Serius. Ini doktrin yang saya pakai sampai hari ini. Nggak usah ngomong doktrin, nggak usah. Datangkan kerajaannya supaya jadi kehendaknya, supaya bumi jadi seperti surga. Jangan ada orang lapar. Ajak semua itu berdamai. Maka engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang bagi